Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi dan Struktur Organisasi. Yang akan membawakan materi ialah pertama Dea Adelia, kedua Fitriyanti Abidin, dan yang ketiga Reni Wahyuni. Ya, langsung saja kita akan membahas materinya. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menurut Robbins dan Timothy A. tahun 2008 adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Stephen Perobian pada tahun 2008, ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Kedua, departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Dan yang keempat, tentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Maksudnya, sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Dan yang terakhir adalah formalisasi, maksudnya sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Setiap organisasi memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan wewenang, tanggung jawab, hubungan interaksi, dan besar kecilnya organisasi usaha. Dengan kata lain, dalam suatu organisasi tentu harus ada sebuah bagian struktur yang berfungsi menjelaskan penyusunan posisi atau seseorang dalam suatu organisasi. Selain itu, struktur organisasi menunjukkan hubungan pelaporan tentang manajemen dan fungsi staf atau lain. Faktor penentu struktur organisasi. Sebagian organisasi terstruktur pada garis yang lebih mekanistis, sedangkan sebagian yang lain mengikuti karakteristik organik. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur organisasi. Yang pertama, strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat, tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Yang kedua, ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan memengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier. Yang ketiga, teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang terakhir,
yaitu lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, dan badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena lingkungan selalu berubah, beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis atau tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Materi selanjutnya yaitu jaringan komunikasi organisasi. Jaringan komunikasi dalam suatu organisasi ialah proses bagaimana suatu pesan termasuk arus informasi dan instruksi yang disampaikan secara rinci, artinya ditentukan oleh jenjang hierarki resmi organisasi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pekerjaan mereka, maka pesan tersebut merupakan jaringan komunikasi formal. Menurut Stephen P. Robbins, dalam organisasi dikenal 5 jaringan komunikasi, yaitu model rantai. Model jaringan komunikasi ini terdapat 5 tingkatan dalam jenjang hierarkinya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas dan komunikasi ke bawah, yang artinya menganut hubungan garis langsung atau komando baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya penyaringan. Yang kedua, model roda. Model jaringan komunikasi ini semua laporan, instruksi, pemerintah, kerja, dan pengawasan terpusat satu orang yang memimpin 4 bawahan atau lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi. Yang ketiga, model lingkaran. Model jaringan komunikasi ini semua anggota atau staf bisa terjadi interaksi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya, tetapi tanpa ada kelanjutannya pada tingkatan yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level. Yang keempat, model huruf Y. Model jaringan komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan model rantai, yaitu terdapat 4 level jenjang hierarkinya. 1 supervisor mempunyai 2 bawahan dan 2 atasan, mungkin berbeda divisi atau departemen. Yang kelima, model saluran bebas. Model jaringan ini adalah pengembangan model lingkaran di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Selanjutnya, peran jaringan kerja dalam suatu organisasi. Yang pertama, anggota klik, yaitu sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Prasyarat keanggotaan klik adalah bahwa individu-individu harus mampu melakukan kontak satu sama lainnya, bahkan dengan cara tidak langsung. Yang kedua, penyendiri adalah mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan kelompok lainnya. Beberapa anggota organisasi menjadi penyendiri bila berurusan dengan kehidupan pribadi pegawai-pegawai lainnya, tetapi jelas merupakan anggota klik bila pesan-pesan berkenan dengan perubahan dalam kebijakan dan prosedur organisasi. Yang ketiga, jembatan ialah seorang anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam kontak antar kelompok, juga menjalin kontak dengan anggota klik lain. Sebuah jembatan berlaku sebagai pengontak langsung antara 2 kelompok pegawai. Yang keempat, penghubung ialah orang yang mengaitkan atau menghubungkan 2 klik atau lebih, tetapi ia bukan anggota salah satu kelompok yang dihubungkan tersebut. Penghubung mengaitkan satuan-satuan organisasi bersama-sama dan menggambarkan orang-orang yang berlaku sebagai penyaring informasi. Yang kelima, penjaga gawang
ialah orang yang secara strategis ditempatkan dalam jaringan agar dapat melakukan pengendalian atas pesan apa yang akan disebarkan melalui sistem tersebut. Yang keenam, pemimpin pendapat ialah orang tanpa jabatan formal dalam semua sistem sosial yang membimbing pendapat dan mempengaruhi orang-orang dalam keputusan mereka. Yang terakhir, kosmopolit adalah individu yang melakukan kontak dengan dunia luar, dengan individu-individu di luar organisasi. Kosmopolit menghubungkan para anggota organisasi dengan orang-orang dan peristiwa-peristiwa di luar batas-batas struktur organisasi. Materi selanjutnya, manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah perencanaan yang sistematis, pelaksanaan, pemantauan, dan revisi semua saluran komunikasi dalam suatu organisasi dan di antara organisasi, juga termasuk organisasi, dan penyebaran arahan komunikasi yang baru yang berhubungan dengan organisasi, jaringan, atau teknologi komunikasi. Aspek manajemen komunikasi meliputi pengembangan strategi komunikasi perusahaan, merancang arahan komunikasi internal dan eksternal, dan mengelola arus informasi termasuk komunikasi online. Selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan dari manajer. Yang pertama, conceptual skill, yaitu kemampuan untuk memikirkan dan mengonsepkan tentang situasi abstrak dan kompleks mengenai organisasi. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, technical skill, dalam artian pengembangan dan kemampuan dalam bidang tertentu. Selanjutnya, klasifikasi manajer. Manajer dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu first line manager, yaitu seorang yang memanage pekerjaan karyawan yang bersifat non-manajerial. Yang kedua, middle managers, yaitu seorang yang memanage pekerjaan dari first line managers. Yang terakhir, top managers, yaitu seorang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan organisasi dan menetapkan rencana dan tujuan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya. Skill yang dibutuhkan dari seorang manajer berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, komitmen yang inspiratif. Yang ketiga, mengelola perubahan. Yang keempat, menyusun pekerjaan dan menyelesaikannya. Yang kelima, memfasilitasi konteks kerja secara psikologis dan sosial. Yang keenam, powerful networking, artinya menggunakan jaringan yang kuat. Yang ketujuh, mengelola proses pengambilan keputusan. Yang kedelapan, mengelola strategi dan inovasi. Yang kesembilan, mengelola logistik dan teknologi. Dan selanjutnya membahas model manajemen komunikasi. Michael Kaye dalam bukunya Communication in Management membuat model komunikasi. Model tersebut disebut sebagai model boneka Metausa yang memaparkan bagaimana orang dewasa berkomunikasi. Model boneka Metausa ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama self, yang kedua interpersonal, yang ketiga sistem, yang keempat kompeten. Yang pertama itu self memiliki 4 lapisan. Pertama, self management.
Sebelum mengelola komunikasi dengan orang lain, akan lebih banyak mengelola komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, self-awareness, bentuk kesadaran tentang siapa dan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Biasanya terjadi pergolakan batin untuk mampu mengomunikasikan diri sendiri. Kunci untuk mengelola diri sendiri adalah dengan menempatkan diri. Yang ketiga, self-analysis, memetakan apa yang dipunya, kelebihan serta kekurangan diri. Kecenderungannya semakin menyadari diri akan lebih banyak kontak dengan Yang Maha Esa. Yang keempat, self-examination, melihat sejauh mana kemampuan diri sendiri terhadap sesuatu hal. Lapisan ini fokusnya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Lapisan ini lebih dikenal dengan komunikasi intrapersonal, hubungannya dengan diri sendiri. Selanjutnya, interpersonal. Interpersonal itu hubungan antara diri dengan orang lain. Dalam hal ini, seorang diri bergantung pada orang lain. Adapun pendekatan komunikasi yang diterapkan bisa berupa pendekatan fungsional, interpretatif, atau integratif. Interaksi individu dalam menciptakan makna di antara mereka dan tentang sifat serta keadaan hubungan di antara mereka. Makna sendiri berkaitan dengan konstruktivisme yang menciptakan makna secara bersama-sama. Komunikasi antar manusia dapat memengaruhi satu sama lainnya, dan bagaimana mereka berubah merupakan hasil interaksi di antara mereka. Bagaimanapun, hubungan interaksi antar manusia menghasilkan efek-efek komunikasi. Setiap individu saling memengaruhi yang kemungkinan berefek dan berdampak pada diri individu, misalnya perubahan pengetahuan, pemikiran, sifat, karakter, dan minat. Yang ketiga, sistem. Sistem merupakan gabungan antar individu, interaksi antara manusia dan sistem. Merupakan komunikasi antar manusia dan disebut juga komunikasi kelompok. Hal ini merupakan penjabaran tentang sistem manusia atau organisasi tempat masyarakat bekerja dan berfungsi. Dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi dengan lainnya dalam keseluruhan sistem tersebut. Pemahaman dan pengaturan budaya pada sistem manusia memiliki aturan, norma, nilai, dan aktivitas yang unik, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Yang terakhir, kompeten. Kompeten itu mengkonstruksi, mengatur, dan menjelaskan makna melalui interaksinya dengan orang lain. Bagaimanapun juga, manusia membutuhkan kompetensi untuk mengelola ketiga aspek di awal. Memahami dan menampilkan kemauan untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan. Seorang individu memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengubah sebuah sistem. Dalam hal ini bisa dijabarkan sebagai sistem komunikasi di suatu lembaga atau wilayah. Dan selanjutnya, pentingnya manajemen komunikasi. Komunikasi adalah sarana yang orang terkait bersama-sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak ada kegiatan kelompok mungkin tanpa komunikasi. Ada sejumlah masalah yang terjadi dalam proses komunikasi, memulai transmisi dan menerima informasi. Ini membuat orang-orang yang terlibat dengan organisasi
meningkatkan motivasi dan komitmen untuk melakukan dengan baik dalam organisasi. Manajer perlu berkomunikasi pada tingkat yang berbeda dalam hierarki kepada individu, kelompok, departemen, dan eksternal kepada pelanggan, pemasok, bank, dan profesional lainnya. Kedua sistem komunikasi formal dan informal diperlukan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi. Keterampilan komunikasi adalah kompetensi kepemimpinan penting. Kedua sistem lateral dan vertikal berguna untuk mendapatkan setiap orang berfokus pada tujuan yang sama. Melalui komunikasi yang terencana dengan berbagai publik eksternal seperti para pelanggan, pemerintah, publik, pemegang saham, pemasok, dan lainnya akan menciptakan komunikasi timbal balik sehingga dapat menciptakan pengertian bersama. Itulah hasil dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.